Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Supendi dari Universitas Terbuka Pokjar Gunung Kencana atau Pokjar Serang. Sekarang saya akan melanjutkan yaitu KP2 dari modul 3 tentang uji karbohidrat. Di sini sudah ada 10 jenis makanan yang sudah saya sediakan, diberi label nama dari masing-masing jenis makanan, dan juga ada larutan kalium iodida yang akan kita teteskan ke masing-masing jenis makanan. Alat dan bahan plastik atau wadah, kemudian 10 jenis makanan, kemudian kalium iodida dan alat tulis. Di sini saya akan mengamati sebelum dan sesudah diberikan tetesan larutan kalium iodida. Baiklah, inilah 10 jenis bahan makanan yang akan kita uji coba karbohidrat. Ada 10 makanan di sini yang terdiri dari margarin, terigu, kentang, biskuit, tahu, apel, pisang, nasi, gula pasir, dan telur rebus. Dari 10 jenis makanan ini akan kita berikan tetesan larutan kalium iodida yang akan kita teteskan di setiap masing-masing jenis makanan. Apakah makanan ini berubah atau tidak? Mari kita buktikan. Setelah kita tetes, nanti kita akan menunggunya selama 10 menit. Apakah ada perubahan warna dari jenis makanan yang akan kita tetes? Mari kita buktikan. Oke, kita lanjutkan untuk pengetesannya. Yang pertama, saya akan mencatat warna sebelum pengetesan dari kalium iodida diteteskan. Jadi masing-masing jenis saya akan menulis warnanya dulu sebelum diteteskan. Dan langkah selanjutnya saya akan meneteskan 3 tetes ke dalam setiap jenis makanan. Ini adalah warna dasar atau sebelum diberikan larutan kalium iodida. Langkah selanjutnya saya akan meneteskan kalium iodida ke setiap jenis makanan. Baik, 10 jenis makanan sudah saya tetes dengan kalium iodida. Langkah selanjutnya kita akan menunggu selama 10 menit. Kita akan tunggu hasilnya. Ini warna saat sesudah diberikan kalium iodida. Kita tunggu selama 10 menit. Baiklah, kita lanjut. Ini sudah 10 menit. Kita buktikan hasil dari tetesan kalium iodida yang diteteskan ke setiap jenis makanan. Baiklah, kita buktikan dengan memperjelas kamera, tolong didekatkan. Inilah hasil perubahan warna dari setiap jenis makanan. Ini nasi setelah diteteskan selama 10 menit oleh kalium iodida, dia berubah menjadi warna biru tua, dan ini membuktikan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Yang kedua, gula. Gula juga termasuk karbohidrat karena warnanya berubah dari merah tua menjadi biru. Jadi sehingga gula termasuk karbohidrat. Yang selanjutnya adalah telur rebus. Telur rebus juga sama, tidak berubah warna, berarti bukan termasuk karbohidrat. Selanjutnya ada biskuit. Biskuit ini berubah warna. Berubah warna sehingga dia termasuk ke dalam zat karbohidrat. Selanjutnya ada tahu. Tahu juga tidak berubah warna dan dia tidak termasuk karbohidrat. Selanjutnya buah apel juga ini tidak berubah warna sehingga bukan karbohidrat. Pisang juga berubah warna sehingga pisang disebut mengandung karbohidrat. Selanjutnya margarin. Margarin tetap sama warnanya dan tidak berubah. Ini membuktikan bukan karbohidrat. Selanjutnya ada tepung terigu. Tepung terigu setelah diteteskan selama 10 menit menjadi berubah warna menjadi biru tua, sehingga ini bisa disebut dengan karbohidrat. Selanjutnya ada kentang. Kentang juga berubah warna menjadi biru tua atau gelap, sehingga ini membuktikan kentang termasuk ke dalam karbohidrat. Oke, itulah penjelasan sekian dari saya tentang uji karbohidrat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di praktikum ke-2 dari KP2 uji bagian kita uji lemak. Di kesempatan kali ini yang kita uji adalah beberapa jenis makanan. Di sini terlihat ada 10 jenis makanan yang terdiri dari margarin, kemudian jagung, kemudian kacang tanah, pepaya, wortel, kemiri, singkong kering, dan seledri. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji lemak ini bahan dasar awal dari air, kemudian santan, minyak goreng, dan susu. Kemudian 2 buah kertas coklat, ditambah 10 buah kertas untuk uji coba di 10 jenis makanan. Kemudian ada lilin untuk mencairkan margarin, kemudian ada pipet untuk mengambil cairan dari air, santan, minyak, dan susu. Oke, selanjutnya dari jenis makanan ini saya catat di buku pengamatan atau tabel pengamatan yang terdiri dari wortel, jagung, pepaya, kemiri, margarin, seledri, susu, santan, singkong, dan kacang tanah, serta minyak goreng. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan teteskan sebagai pembanding, yaitu antara air dan minyak goreng. Kita ambil pipet, kemudian teteskan di kertas. Selanjutnya kita ambil minyak goreng. Kita teteskan juga di kertas. Ini hasilnya akan kita tunggu selama 10 menit. Kita akan lihat hasilnya sebagai pembanding antara minyak goreng dan air. Oke, kita lanjut ke jenis makan yang lainnya. Yang tadi kita sudah tes, yaitu minyak goreng dan air. Selanjutnya kita akan mengetes jenis makanan selanjutnya. Contoh di sini wortel, saya akan gosokkan ke kertas coklat ini. Kemudian pepaya, kemudian kacang tanah akan kita hancurkan dulu. Kemudian singkong, kemudian daun seledri, selanjutnya biji jagung, selanjutnya kita coba di cairan santan, kemudian dilanjut dengan air susu. Kita lanjut dengan margarin. Margarin kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada kemiri. Kita haluskan terlebih dahulu. Tolong diperlihatkan oleh video, diperjelas. Inilah hasil tetesan dari atau percobaan 10 kertas, 10 bahan makanan yang ditempel di kertas. Setelah ini kita akan menunggu selama 10 menit lagi untuk membuktikan apakah berbekas atau tidak, atau mengandung lemak atau tidak di dalam hasil percobaan ini. Kita tunggu selama 10 menit lagi.
Baiklah, langkah selanjutnya kita akan buktikan dengan menggunakan lampu senter atau lampu dari HP untuk membuktikan hasil dari pengujian ini. Yang pertama yaitu dari air. Air memang benar tidak mengandung lemak. Ini hasilnya tidak berbekas. Yang kedua, kacang tanah. Kacang tanah ini dia meninggalkan bekas, jadi dia mengandung lemak untuk kacang tanah. Kemudian wortel. Wortel juga tidak meninggalkan bekas sehingga tidak mengandung lemak. Selanjutnya pepaya. Pepaya juga tidak meninggalkan bekas atau tembus pandang sehingga pepaya tidak termasuk mengandung lemak. Yang kedua, susu. Susu juga tidak meninggalkan bekas sehingga tidak termasuk lemak. Selanjutnya ada jagung. Jagung juga sama, tidak meninggalkan bekas sehingga tidak disebut lemak. Yang kedua, seledri. Seledri juga tidak menimbulkan bekas sehingga tidak disebut lemak. Selanjutnya ada kemiri. Kemiri meninggalkan bekas sehingga kemiri disebut lemak, mengandung lemak. Selanjutnya margarin. Margarin juga sama, meninggalkan bekas sehingga margarin mengandung lemak. Selanjutnya santan. Santan meninggalkan bekas sehingga disebut mengandung lemak. Minyak goreng. Minyak goreng juga sama, meninggalkan bekas sehingga disebut mengandung lemak. Selanjutnya singkong. Singkong tidak meninggalkan bekas sehingga singkong disebut tidak mengandung lemak. Itulah hasil dari uji coba pengamatan uji coba makanan yang mengandung lemak dan tidak mengandung lemak. Semuanya ditulis dalam tabel pengamatan. Baik, itu saja pengamatan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan hasil praktikum kali ini adalah makanan yang berasal dari biji-bijian dan bahan berminyak seperti kemiri, kacang tanah, minyak goreng, dan margarin cenderung mengandung lemak tinggi. Sedangkan buah dan umbi-umbian seperti pepaya, singkong, kentang, jagung, dan wortel juga susu rendah lemak. Dengan demikian, lemak banyak terdapat pada bahan makanan dari kelompok biji, kacang, dan produk olahan minyak. Sedangkan kelompok sayur dan buah lainnya lebih kaya karbohidrat, vitamin, dan air. Terima kasih, semoga bermanfaat.